Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa 'amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga rahmatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita semua. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala limpahan kenikmatan tersebut. Dan juga kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, kita kembali melanjutkan kajian kita di dalam kitab Asyaratu Asbabin Li'insyirahi Sadr, yaitu kitab karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Yang mana di sini beliau menulis kitab yang berjudul Asyaratu Asbabin, 10 sebab li'insyirahi sadr, di dalam hati menjadi lapang, atau 10 sebab hati menjadi lapang. Yang mana kita telah sampai di as-sababu tsamin, sebab yang ke-8, ib'adu adwa'il qulubi wa asqamiha. Yang mana beliau di sini mencantumkan sebab yang ke-8, ib'adu adwa'il qulub, menyingkirkan penyakit hati, wa asqamiha, dan juga gangguannya. Sebagaimana di sini muallif hafizahullahu taala menjelaskan kepada kita semua bahwasannya adwaul qulub wa asqamiha wa ghawailuha katsiratun. Penyakit hati dan juga gangguan-gangguan hati sangatlah banyak. Dan di sini beliau juga menegaskan wal qulubu tamradu kama tamradul abdan. Di sini beliau menjelaskan bahwasannya hati juga merasakan, juga mengalami rasa sakit sebagaimana layaknya tubuh. Bal inna amradal qalbi laha ta'thirun 'azimun 'ala sahibiha. Dan bahkan penyakit hati, jika hati terjangkit penyakit, maka pengaruhnya lebih besar terhadap pemiliknya. Seperti apa? Di antara penyakit hati yang dapat memberikan efek atau dampak yang besar kepada pemiliknya, kal hasadi, seperti penyakit hasad, penyakit dengki, wal ghilli, wal hikdi, wa ghairiha min amradil qalbiyah. Dendam, iri hati, dan juga penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan juga beliau juga menjelaskan fa inna hadhil khisala adz-dzamimah wal adwa'i al-mushinah idza dakhalat ila al-qulubi a'tabatha. Dan beliau juga menjelaskan bahwasannya jika hati terjangkit penyakit hati, di antaranya seperti penyakit hasad, dendam, iri hati, atau penyakit-penyakit hati yang lainnya,
Dan beliau juga menjelaskan bahwasannya penyakit ini jika masuk ke dalam hati seorang, maka dia akan merusaknya. Wa idza wasalat ila as-suduri azlamatha. Jika penyakit ini masuk ke dalam dada-dada manusia, azlamatha, maka dia akan menggelapkan hati, menggelapkan dadanya. Wa tarattaba 'alaiha dhiqu sadri sahibiha. Dan juga memiliki dampak bahwasannya jika ini masuk ke dalam dada seorang, ke dalam dada manusia, penyakit-penyakit hati tersebut, maka dia akan menjadikan dadanya sempit. Wa kabatu halihi wa su'u aqibatihi wa malihi. Dan juga di antara dampaknya kemurungan serta buruknya kondisi bahkan di akhir di dalam kehidupannya. Dan juga beliau telah menjelaskan sebaliknya, dampak dari sebaliknya. Wa amma man salima min hadhil amrad, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan, yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari hadhil amrad, dari penyakit-penyakit ini, wamtala'a qalbuhu bi adadiha kal amanati wal wafa'i was sidqi wal ithar. Hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat yang berlawan dari yang tadi, seperti hatinya dipenuhi dengan sifat amanah, sifat jujur, kesetiaan, dan bahkan pengorbanan. Fa inna hadhil ma'ani tan'akisu ala sahibiha bil insyirahi fi sadrihi. Maka dampak yang dirasakan atau yang didapatkan oleh pemiliknya adalah apa? Adalah lapangnya dada. Warahati fi qalbihi, dan ketenangan di dalam hatinya. Wa tuma'ninati fi nafsihi, dan jiwanya menjadi tentram. Lalu yang berikutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi kitabih Amradul Qulub wa Shifa'uha. Di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala mencantumkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Amradul Qulub wa Shifa'uha, itu penyakit-penyakit hati dan juga penawarnya. Apa kata beliau di sini? Wal Qur'anu shifa'un lima fis sudur wa man fi qalbihi amradus syubhati wasyahwat. Fa fihi minal bayyinati ma yuzilul haqqa minal batil. Fa yuzilul amradus syubhatil mufsidah lil ilmi wat tasawwuri wal idrak bihaitsu yaral asya'a ala ma hiya alaihi. Kata beliau rahimahullahu taala di dalam kitabnya, wal Qur'anu syifa'un lima fis sudur. Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seorang. Penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia. Wa amma man fil qalbihi wa man fi qalbihi amradus syubhati wasyahwat. Dan barang siapa, kata beliau di sini, yang ada di dalam hatinya terdapat penyakit syubhat, penyakit yang membuat dia ragu atau keraguan-raguan, was-was, wasyahwat, atau penyakit syahwat atau penyakit yang membuat dia mengikuti hawa nafsunya. Fafihi minal bayyinati ma yuzilul haqqa minal batil. Maka di dalam Al-Quran terdapat bukti-bukti yang jelas yang memisahkan kebenaran dari kebatilan. Fayuzilu amradus syubhatil mufsidati lil ilmi wa tasawwuri wal idrak. Dengan itu penyakit-penyakit syubhat, penyakit-penyakit
yang dia menjadi ragu dengannya, yang dapat merusak ilmu, pemahaman, dan juga persepsi akan terangkat. Sehingga yang dapat melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Di sini kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Amradul Qulub wa Shifa'uha, beliau menjelaskan bahwasannya Al-Qur'an merupakan obat bagi seluruh penyakit-penyakit hati. Baik itu berupa penyakit syubhat, kerancuan di dalam pemikiran, keraguan-raguan di dalam pemikirannya, maupun syahwat, penyimpangan di dalam kehendak dan hawa nafsunya. Beliau di sini menjelaskan bahwasannya di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan-penjelasan kebenaran yang menghapuskan kebatilan. Penyakit syubhat, keraguan-raguan, ya, orang yang ragu di dalam pemikirannya, maka ini bisa disembuhkan dengan apa? Dengan ilmu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan bisa hilang dengan apa? Dengan keraguan-raguan. Artinya, orang yang berilmu akan mendatangkan keyakinan. Hatinya akan semakin yakin. Jika hatinya telah yakin, maka keraguan-raguan, was-was akan hilang dengannya pula. Karena keyakinan tidak bisa dilawan dengan keraguan-raguan. Maka di sini beliau menegaskan bahwasannya orang yang membaca Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an terdapat kebenaran yang nyata. Maka keraguan-raguan tersebut, syubhat tersebut akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena keraguan-raguan akan dihilangkan atau dapat dihilangkan dengan ilmu. Dan keterangan yang benar dan pengetahuan yang meyakinkan itu dapat menghalangi atau dapat menghapuskan seorang yang dia ragu-ragu dengannya atau orang-orang yang was-was. Ada orang yang dia ragu, ada orang yang dia memiliki was-was, apalagi tingkat yang tinggi. Ada orang yang dia ragu apakah wudhu yang dia kerjakan tersebut sah, sehingga ada orang yang dia berwudhunya berulang-ulang. Dia baru berwudhu, lalu dia diam diri sebentar, lalu dia mengulanginya kembali. Bahkan ada orang yang dia mengerjakan sholat, memulai sholatnya dengan takbir, dia mengulang-ulang takbirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia mengulang-ulangnya kembali. Apa sebabnya? Kenapa ini bisa terjadi? Karena disebabkan fitnah syubhat. Fitnah yang membuat dia menjadi ragu. Lalu sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, bahwasannya keraguan-raguan dapat dihilangkan dengan keyakinan. Keyakinan ini didapatkan dengan menuntut ilmu, dengan kita belajar. Seperti tadi orang yang dia ragu dengan wudhunya, dengan dia mempelajari tata cara wudhu yang benar yang dicontohkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, atau dia mempelajari tata cara salat Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku mengerjakan salat. Kita lihat dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara salat Nabi SAW. Ketika dia pelajari itu semua, maka akan datang keyakinan. Oh, seperti ini yang benar. Oh, seperti ini Nabi SAW mengerjakan wudhu. Oh, seperti ini tata cara salat Nabi SAW. Dia berilmu, maka dia akan yakin. Ketika dia yakin, maka keraguan-raguan tersebut akan hilang darinya. Jadi, obat dari keraguan-raguan adalah
dengan belajar, dengan berilmu. Apalagi kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah, maka wajib bagi kita untuk senantiasa, untuk selalu menuntut ilmu. Apalagi di zaman sekarang yang mana kita diuji dengan berbagai macam fitnah. Fitnah, syubhat dan syahwat. Ada orang yang dia awalnya yakin, mulai dia ragu. Apa sebabnya? Bisa jadi dia terkena fitnah syubhat, fitnah keraguan-raguan. Maka tentu dalam kondisi yang seperti ini, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin lebih sering, semakin lebih rutin untuk menuntut ilmu. Mari kita berusaha untuk menghadiri kajian-kajian. Apalagi motivasi dari Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan, barang siapa yang meniti jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dia keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menambah ilmunya. Dia mempelajari agamanya. Apa kata Rasulullah SAW? Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Semua kita kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan untuk masuk ke dalam surga? Semua kita pasti yakin, semua kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah mengeset, inilah tujuan kita. Tujuan kita adalah masuk ke dalam surga. Seperti kita sudah men-setting, kita akan mau ke Jakarta. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Kita ingin masuk dalam surga, maka bagaimana caranya? Dan jalan menuju surga sangatlah panjang. Dipenuhi dengan berbagai macam ujian. Dan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia menuntut ilmu, barang siapa yang dia berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang dia belajar, yang dia senantiasa hadir di kajian-kajian, apalagi kita saat ini ada banyak kemudahan. Kita bisa mempelajarinya via online, melalui YouTube atau medsos yang lainnya. Tapi yang terbaik adalah dengan kita berjalan dari rumah kita, dari tempat tinggal kita, untuk menuju masjid dalam rangka untuk menuntut ilmu. Karena itu merupakan jalan yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Kalau kita di jalanan ada namanya jalan tol, untuk kita cepat sampai kepada tujuan kita, maka jalan tol untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu. Jadi seorang yang dia senantiasa belajar, menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari fitnah syubhat, fitnah keraguan-raguan. Karena al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan bisa hilang disebabkan dengan keraguan-raguan. Dan juga penyakit syahwat dapat diobati. Hawa nafsu dapat diobati dengan hikmah, mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, peringatan-peringatan, dan
tentang motivasi-motivasi yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya, setiap bentuk penyimpangan hati, baik itu berupa penyakit syubhat, keraguan-raguan terhadap kebenaran, atau ketertarikan kepada kemaksiatan, memiliki obat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Penyakit syubhat adalah segala bentuk keraguan-raguan, kekeliruan di dalam memahami agama, atau penyimpangan di dalam keyakinan. Dan penyakit ini bisa menyerang hati dan menjauhkan dari kebenaran dan menjerumuskan seorang ke dalam kesesatan. Sebagaimana Al-Quran datang dengan menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang, dengan penjelasan yang jelas, dalil yang kokoh dan bukti yang nyata untuk menyingkirkan syubhat, keraguan-raguan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum basairu min rabbikum, faman absara fali nafsihi, wa man 'amiya fa 'alaiha, wa ma ana 'alaikum bihafidh." Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 104, "Qad ja'akum basairu min rabbikum." Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata dari Rabbmu. Faman absara fali nafsih. Barang siapa melihat kebenaran tersebut, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Waman 'amiya fa'alaiha. Dan barang siapa yang buta, barang siapa yang dia tidak melihat kebenaran tersebut, fa'alaiha, maka kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum bihafidh, dan aku bukanlah penjaga atas dirimu. Maka di dalam ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasannya bukti-bukti yang nyata dari Rabb kita, dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafun salih, orang-orang saleh terdahulu, pemahamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang saleh setelahnya. Adapun penyakit syahwat adalah ketertarikan hati terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti cinta dunia secara berlebih-lebihan, syahwat zina, harta yang haram, dan lain-lainnya. Jadi di antara fitnah syahwat adalah keinginan hati mengikuti hawa nafsu kita, baik hawa nafsu yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, syahwat seperti berzina, atau berupa syahwat mencintai harta yang berlebih-lebihan sehingga seorang dia tidak mempedulikan apakah dia mencari harta dengan cara yang halal atau yang haram. Dia tidak peduli. Yang penting saya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan uang, mendapatkan harta, bagaimanapun caranya saya akan dapatkan. Saya akan usahakan walaupun dengan cara yang haram sekalipun. Maka ini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan bahwasannya mencari kerja yang haram saja susah, apalagi yang halal. Sehingga orang yang mengatakan demikian, na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka yakini, apa yang mereka katakan, bahwasannya ketika seorang mengatakan bahwasannya mencari harta halal saja susah, dia telah men-setting niatnya, telah men-setting pemikirannya. Dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'adhanni 'abdi bihi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama prasangka hambanya. In dhanna khairan falahu, jika dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
dia akan mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya, in dhanna syarran falahu, jika dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mustahil rasanya mendapatkan pekerjaan yang haram sekarang, sulit rasanya, ya dia mengatakan yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Dia mengatakan sulit mendapatkan yang halal sekarang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga apa? Dia telah berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang didapatkan bukan kebaikan. Yang didapatkan adalah apa? Adalah keburukan. Kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah, kita harus berupaya dan berusaha men-setting keinginan kita, men-setting zan kita, prasangka kita, bagaimana kita selalu optimis, bagaimana kita selalu berusaha untuk berpikir positif. Positive thinking. Karena tak kala kita berpikiran yang positif, setiap apapun yang kita rasakan, kita senantiasa berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Jadi, orang yang dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia kesulitan sehingga dia mendapatkan apa yang dia persangkakan tersebut. Dan Al-Qur'an mengobati penyakit syahwat ini dengan apa? Dengan memberikan peringatan tentang negeri akhirat, bahwasannya di akhirat kelak kita akan disidang, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada yang mana kita berjalan di atas sirat, yang di bawahnya adalah api neraka. Apakah kita sukses melewatinya ataukah tidak? Jadi ini merupakan peringatan-peringatan yang keras. Orang yang tidak selamat ketika melewati sirat, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Dan juga dalam Al-Quran juga menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, ya Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Serta di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan janji untuk apa? Untuk masuk ke dalam surganya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan dalam Al-Quran ancaman untuk terhindar dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nazi'at ayat ke-37 sampai 39, "Fa amma man tagha," adapun orang-orang yang dia melampaui batas, "wa athara al-hayata ad-dunya," dan lebih mengutamakan kehidupan dunianya, "fa innal jahima hiyal ma'wa," maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Maka kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca, mentadaburi, mengamalkan isi Al-Qur'an, maka hati akan mencintai kebenaran, membenci kebatilan, dan akan menarik kepada amalan-amalan saleh, sehingga penyakit-penyakit hati akan lama-lama menjadi terkikis. Sebagaimana perumpamaan yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana tubuh yang merasakan sakit seperti badan membutuhkan makanan yang bergizi. Tubuh kita sakit, tak kala seorang sakit dia membutuhkan makanan yang bergizi. Tubuh yang sakit harus berusaha menjauhi makanan-makanan yang dapat meracuni tubuhnya sendiri. Orang yang dalam kondisi sakit, dia harus jaga makanannya. Dia harus makan dengan makanan yang bergizi. Makanan yang mengandung vitamin. Untuk apa? Agar dia bisa kembali sehat. Maka begitu juga dengan hati. Hati juga membutuhkan ilmu, membutuhkan keimanan, membutuhkan amalan saleh dari Al-Quran, dan harus dijauhkan dari
perkara-perkara syubhat dan syahwat agar hatinya akan kembali sehat dan tumbuh di dalam kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin." Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Rabbmu. Wa shifaa'un lima fis sudur. Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana dahulu Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengalami ujian yang cukup berat dalam fitnah penciptaan Al-Qur'an. Yang mana beliau ketika itu dipenjara dan disiksa, beliau terus memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena beliau meyakini bahwasannya apa yang ada dalam Al-Qur'an ada kekuatan yang menyembuhkan kesedihan dan kekhawatiran dan rasa ketakutan. Maka kalau kita lihat pada saat ini ada banyak problematika dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita melewatinya? Bagaimana caranya kita mengobatinya? Maka setelah kita mempelajari apa yang kita pelajari pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, bahwasannya ternyata hal yang dapat menyembuhkan penyakit hati, kejenuhan, ketidaknyamanan adalah dengan membaca Al-Quran. Ada orang yang merasakan kegalauan yang berkepanjangan, ketidakjelasan, dia galau, dia bingung, harus melakukan apa, harus membuat hatinya tenang. Ada orang yang dia mencari ketenangan dengan traveling, dengan berliburan. Bahkan dia berlibur ke negeri-negeri kafir, ke negeri-negeri yang di sana banyak kemaksiatannya. Ada orang yang dia mencari ketenangan di tempat-tempat hiburan-hiburan malam. Ada orang yang dia mendapatkan ketenangan katanya dengan apa? Dengan mengonsumsi obat-obatan yang terlarang. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah itu hanya sifatnya sementara, hanya sesaat. Setelah itu dia mengalami hal yang sama kembali, tidak menyelesaikan permasalahannya atau apa yang dia hadapi. Maka kita lihat bagaimana Imam Ahmad diuji dengan ujian yang cukup besar. Beliau dipenjara. Lalu di sana beliau, orang ketika dipenjara itu kondisi psikisnya tertekan. Di sini beliau mengobatinya dengan memperbanyak tilawatul Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan juga Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Akan tapi manusia malah menjadikannya sebagai bacaan, sebagai amalan. Maksudnya, mereka cukup puas membaca Al-Quran tanpa mengamalkan. Ada orang yang dia gemar membaca Al-Quran, akan tapi dia tidak mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Sehingga dia baca Al-Quran, tapi kok, Ustaz, saya sudah baca Al-Quran, Ustaz. Tapi kok hati saya kok masih belum sembuh ya? Bisa jadi di antaranya dia belum mentadaburinya dan belum dia mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran tersebut. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa man fi qalbihi amrad asy-syubhati wasyahawat fa fihi minal bayyinati ma yuzilul haqqa minal batil
fayuzilul amrad asy-syubhati al-mufsidati lil ilmi wa tasawwuri wal idrak bihaitsu yara al-asya'a 'ala ma hiya 'alaihi wa fihi min al-hikmati wal mau'izati al-hasanati bitarghib wa tarhib wal qasas allati fiha ibratun yujibu salahul qalbi fayarghabul qalbu fima yanfa'uhu wa yarghabu 'amman yadurruhu wa yabqal qalbu muhibban lirrasyadi mubghidan lil ghayyi ba'da an kana muridan lil ghayyi mubghidan lirrasyadi. Sebagaimana di sini beliau mengatakan dalam kitab beliau Amradul Qulub wa Shifa'uha, di dalam Al-Qur'an terdapat hikmah dan nasihat melalui janji dan ancaman serta kisah-kisah yang banyak mengandung pembelajaran di dalamnya. Semua itu menghasilkan perbaikan hati sehingga hati terdorong untuk menyukai hal-hal yang bermanfaat baginya dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat membahayakannya. Sehingga hati menjadi mencintai kebaikan, mencintai petunjuk dan membenci kesesatan setelah sebelumnya mungkin menginginkan kesesatan dan membenci petunjuk. Fal Qur'anu muzilun lil amradi al mujibati lil iradatil fasidah hatta yasluhal qalbu fatasluhu iradatuhu wa ya'udu ila fitratihi allati futira 'alaiha kama ya'udu al badanu ila halit tabi'i wa yaghtadhi al qalbu min al iman wal Qur'an bima yuzakihi wa yu'ayyiduhu kama yaghtadil badanu bima yunammihi wa yuqawwimuhu fa inna zakatal qalbi mislu nama'il badani. Di sini beliau mengatakan Al-Qur'an menghapuskan penyakit-penyakit yang menyebabkan hati menjadi rusak sehingga hati menyebabkan hawa nafsu yang menjadi rusak sehingga hati akan menjadi baik ketika fatasluhu iradatuhu hatta yasluhul qalbu fatasluhu iradatuhu wa ya'uda ila fitratihi allati futira 'alaiha. Ketika hati telah menjadi baik kembali, kehendaknya pun menjadi baik, maka ia akan kembali kepada fitrah yang telah diciptakan untuknya. Kama ya'udul badanu ila halit tabi'i, sebagaimana tubuh kembali dalam kondisi alaminya. Hati pun juga demikian ketika mendapatkan nutrisi keimanan dan juga Al-Qur'an. Bima yuzakihi wa yu'awwiduhu kama yaghtadhi al-badanu bima yunammihi wa yuqawwimuhu. Hal ini seperti tubuh yang mendapatkan makanan yang menumbuhkan dan memperbaikinya. Ketika makan makanan yang bernutrisi tinggi, maka dia akan mengobati sel-sel yang ada dalam tubuh kita yang sudah rusak, sebagaimana hati seorang yang dia telah rusak dengan kemaksiatannya, maka dia perbaiki dengan keimanan dengan membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Fa inna zakatal qalbi mithla nama'il badani. Sesungguhnya penyucian hati adalah seperti pertumbuhan badan. Wa zakatu fil lughati an-nama'u waz-ziyadatu fis shalah. Yuqalu zakat syai'u idza nama fi shalah. Zakat dalam bahasa berarti pertumbuhan dan peningkatan di dalam kebaikan. Yuqalu zaka'u syai'i, dikatakan zaka'u syai'i jika sesuatu tumbuh di dalam kebaikan. Fal qalbu yahtaju an yatarabba wa yanmu wa yazid hatta yakmula wa yasluha kama yahtajul badanu an yurabba bil aghdhiyatil muslihati lahu. Hati memerlukan pembinaan agar dapat tumbuh dan berkembang hingga mencapai kesempurnaan dan kebaikan. Sebagaimana tubuh memerlukan pembinaan dengan makanan yang bermanfaat
untuk memperbaikinya. Wala budda ma'a dzalika min man'i ma yadurruhu bal yanmul badanu illa bi'i'ta'i ma yanfa'uhu wa man'i ma yadurruhu wa kadzalikal qalbu la yarqu fayanmu wa yatimma salahuhu illa bihusuli ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruhu amradul qulub wa shifa'uha. Jadi di sini beliau tutup dengan kitab dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Amradul Qulub wa Shifa'uha, wala budda ma'a dzalika min man'i ma yadurruhu. Dan selain itu perlu juga untuk mencegah apa yang dapat merusak hati seorang. Bal yanmul badanu illa bi'i'ta'i ma yanfa'uhu wa man'i ma yadurruhu. Tubuh tidak akan tumbuh dan berkembang kecuali dengan memberikan apa-apa yang bermanfaat baginya dan mencegah apa-apa yang dapat membahayakannya. Orang yang dia tidak menjaga tubuhnya, dia tidak peduli apa yang dia konsumsi, apakah itu makanan yang ternyata memiliki dampak yang besar, kurang sehat, atau minuman-minuman yang sangat tidak sehat, maka ketika dia masuk ke dalam tubuhnya, itu sama saja dia secara tidak langsung itu dia merusak tubuhnya sendiri. Orang yang dia banyak minum dengan minuman-minuman yang manis, terlalu banyak, ditambah dengan aktivitas olahraga yang sangat minim, maka itu dapat menjadikan sebab dia terjangkit penyakit diabetes. Hal yang boleh. Minuman yang manis boleh, tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, tidak tahu bagaimana cara pembuatannya, apakah zat kimia terlalu banyak atau sebagaimananya, sehingga dia masukkan dalam jumlah yang banyak, sehingga itu dapat merusak tubuhnya. Wa kadzalikal qalbu la yarqu wa yanmu wa yatimma salahuhu illa bihusuli ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruhu. Kata beliau di sini, begitu pula dengan hati. Tidak akan bisa bertumbuh, hati tidak akan bisa tumbuh dengan baik, tidak akan bisa berkembang dengan baik, tidak akan bisa mencapai kesempurnaan yang baik kecuali dengan memperoleh apa yang bermanfaat baginya dan apa yang menolak apa yang membahayakannya. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengibaratkan hati itu sebagaimana badan kita. Orang yang menjaga badannya dengan baik, dia berusaha memfilter makanan yang dia makan, plus dia berusaha untuk menjaga badannya dengan olahraga dengan baik, maka insya Allah tubuhnya akan sehat. Begitu pula dengan hati. Orang yang dia menjaga hatinya untuk terjaga kesehatannya, dia berikan nutrisi-nutrisi yang baik berupa keimanan dan keikhlasan dan ketakwaan, dan juga ditambah dengan tilawatul Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi hati yang sehat biiznillah taala, dan dia akan tumbuh di dalam kebaikan-kebaikan, ketakwaan-ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sebab yang ke-8 yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala, di antara 10 sebab lapangnya dada, lapangnya hati adalah kita berusaha menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit hati, gangguan-gangguan yang dapat menjakiti atau membuat hati menjadi sakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari hal-hal yang dapat merusak hati kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan niat-niat baik kita semua, dan semoga
Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita semua. Terutama di zaman fitnah saat ini, kita butuh keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan di atas jalannya, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan-kemudahan untuk kita semua dalam mengerjakan amalan-amalan saleh. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.